Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, saya masih bersama Ustadz Adib Susilo Siraj, yang mana mau membahas tema yang, minggu kemarin sudah kita rencanakan, yaitu, tema tentang jin, ya. Karena, minggu lalu kita sudah membahas, tema ruh ya dan nafs, yang mana responnya alhamdulillah juga baik ya, komentar-komentarnya dari teman-teman ya yang menonton Peta Islam, baik itu melalui grup juga banyak respon seperti itu, Adib. Artinya kan teman-teman juga sebenarnya penasaran mengenai tema tersebut. Dan sebenarnya tema itu masih menggelinding lah, belum 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 tuntas dan bahkan mungkin tidak bisa tuntas, Adib ya, untuk pembahasan tema kemarin. Iya, iya. Iya, mungkin lain waktu kita bisa membahas lagi. Untuk kali ini kita mau membahas tema al-jin ya atau jin ya. Nah, Iya. mungkin sobat-sobat seperti biasa jangan lupa ya untuk selalu menonton terus video di Peta Islam ya. Tema-tema nanti bisa usul lewat komentar kalau mau mengusulkan suatu tema tertentu. Nanti saya dengan Ustadz Adib Siraj bisa mengkajinya seperti itu. Baik, Pak Adib, kita langsung saja mungkin sedikit pengantar ya. Sebenarnya saya ingin menggali nih sebenarnya masalah tema jin itu ya. Karena bagaimanapun juga kan ada perintahnya kan, kita sebagai manusia dan jin itu Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk hidup mengabdi lah kepada Allah seperti itu. Dan setelah saya cek juga ayat-ayat tentang jin itu lumayan banyak juga di dalam Al-Qur'an yang tertera seperti itu, sekitar berapa ya, 23 lebih itu yang istilah-istilah yang memuat tentang jin itu. Dan istilah al-jin itu nanti banyak juga yang memang itu seiring dengan insa gitu. Jadi al-jin dan manusia, jin dan manusia seperti itu. Sering dikutipnya seperti itu, jin dan manusia seperti itu. Nah, itu nanti apakah jin itu apa? Apakah dia itu sebuah makhluk, dan mungkin nanti kaitannya dengan sosial budaya seperti apa ya, Pak Adib. Dan nanti fenomena kesurupan ya, itu kesurupan itu kan sering di Indonesia itu kan sering ada tayangan-tayangan di TV itu masalah kesurupan itu. Fenomena itu sebenarnya seperti apalah istilahnya, sudut pandangnya, apakah jin itu yang masuk ke tubuh manusia lah, itu kan sebenarnya meskipun seperti seperti dongeng atau tahayul mungkin bagi sebagian orang seperti itu, Pak Adib, tetapi kan itu fakta juga di sosial kehidupan kita kan, kita temui hal-hal seperti itu. Nah, nanti monggo silahkan dieksplorasi ya Pak Adib, silahkan nanti mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan Pak Adib ini, teman-teman netizen terutama saya bisa mengambil hikmah dari kajian pada malam hari ini. Monggo silakan Pak Adib, waktu dan tempat silakan. Ya, terima kasih. Langsung saja ya. Kita lihat kalau dari misalnya korpus Quran ya, kata jin itu berasal dari 3 huruf atau surasi mujarotnya itu jim, nun dan nun. Jadi fa'ilnya itu jim, ain fiilnya itu nun, dan lam fiilnya juga nun. Jadi ya mudhoaf ya, kalau istilahnya itu mudhoaf itu ada huruf double gitu. Jadi jin itu seakar kata atau 3 huruf pokoknya itu sama dengan misalnya yang kita ketahui ya secara populer itu janin. Janin itu jabang bayi ya, yang di dalam tubuh orang. Kenapa disebut janin? Karena dia itu tersembunyi. Jadi tersembunyi
tersembunyi di dalam rahim. Gampangannya perut tertutupi oleh perut ibunya. Kemudian satu akar kata juga dengan jannah ya, jannah. Jannah itu kenapa, apa yang tersembunyi? Dia apa? Menaungi apa? Ada, jadi ibaratnya seperti taman atau kebun, ada pohon yang besar, yang apa, rindang, menaungi gitu, yang di bawahnya itu, jadi mengayomi, menaungi itu, maka disebut jannah. Ada yang mengatakan karena terselimuti oleh sesuatu yang apa, ya kalau misalnya matahari panas yang hari ya, kemudian ada awan yang apa, bergelayut yang menaungi ya, itu seperti itu apa namanya, mengayomi, menaungi juga. Ngeyupi itu apa bahasa Indonesianya? Ya menaungi ya. Ngeyupi itu menaungi ya. Ya. Jadi nanti apa, yang populer juga di Al-Quran itu, satu akar kata dengan jin itu majnun. Gila ya. Orang gila itu karena apa? Karena dia apa namanya, tertutup, tersembunyi, diselimuti oleh lamunan-lamunan khayalan, imajinasi yang berat gitu, sehingga dia apa, terkungkung di situ, Jadi semua kata yang dibentuk dari apa, jim, nun dan nun itu nanti ada apa, yang garis benang merahnya itu yang apa, menutupi, melingkupi, menaungi dan seterusnya. Tersembunyi. Nah. Tapi juga ada yang apa, yang mengatakan bahwa dalam bahasa barat ya, bahasa Eropa atau bahasa Inggris katakanlah, ada istilah yang kita adopsi juga, yang ini pendapat ya, artinya nanti bisa dilihat apa benar apa enggak. Ada pendapat yang mengatakan bahwa jenius itu juga asal dari akar kata jin. Jadi dalam konteks ini mungkin jenius itu orang kerasukan jin tapi positif, gitu. Artinya positif itu tidak terus teriak terus ya histeris gitu, tapi apa, jinnya itu masuk, jadi dia jadi cerdas luar biasa, gampang menghafal dan seterusnya. IQ-nya jadi meloncat, jadi tinggi. Nah, ini pendapat ya, tapi silahkan nanti apa, dilacak sendiri lewat kamus maupun lewat Google atau lewat browsing di internet. Jadi kalau kita mau apa, berpatokan kepada informasi yang disampaikan melalui Al-Quran, ada satu apa namanya, karakter di mana disebutkan misalnya di Al-A'raf itu bahwa jin itu apa, mampu melihat, tapi kita tidak mampu melihat mereka gitu. Nah ini kan apa, ini menunjukkan kelemahan kita dan apa, keunggulan mereka. Jadi kalau kita misalnya punya musuh ya, misalnya musuh dalam perang
gerak-gerik musuh itu kita ketahui. Nah, kalau tidak tahu apa gerak, itu kita jadi unggul kan. Jadi, kalau dalam peperangan, musuh itu kita ketahui gerak-geriknya. Sementara musuh yang kita ketahui gerak-geriknya itu tidak melihat kita. Gitu. Itu kan posisi yang tidak setara gitu. Iya. Nah, jadi saya melihat itu keunggulan jin dan masyarakatnya itu. Jadi mereka mampu melihat kita, tapi kita tidak mampu melihat mereka. Yang kedua, keunggulan mereka itu secara kronologis penciptaan itu lebih dulu dibandingkan penciptaan manusia. Jadi, kalau dalam istilah Jawa itu istilah manusia itu kalah awu. Kalah tuwo. Kalah awu itu dalam urutan kalah tuwo, senioritas gitu. Sehingga waktu penciptaan Adam, ini salah satu tafsir atau pemahaman ya, bahwa ketika Allah kemudian malaikat itu menyatakan seperti mempersoalkan itu, ataj'alu fiha ma yufsidu biha wa yasfiku dima, apakah Anda akan menciptakan makhluk yang akan merusak bumi gitu. Artinya itu malaikat tidak mungkin mengarang cerita yang dia tidak pernah atau belum pernah melihat. Jadi yang dia lihat, yang dia persoalkan itu sebetulnya jin, karena jinnya sudah lebih dulu. Ya imajinasi kita seperti seperti membangun peradaban, membangun kebudayaan sudah beranak pinak lama. Dari situ kemudian terjadilah berbagai macam kasus, dan yang terutama itu kan ketika salah satu tokoh dari jin itu bahkan mungkin itu patriarknya dari jin ya, patriark itu leluhur yang paling sepuh, yang paling dituakan gitu. Kalau di kita kan yang paling dituakan dari leluhur kita kan Adam ya. Kalau jin itu yang leluhur yang paling dituakan itu ya iblis. Nah, iblis itu ketika diciptakan Adam, onen itu ratrimo gitu. Ya mungkin itu alasan-alasannya karena lebih senior, lebih tua ya. Kemudian lebih satu lagi nanti dia bisa melihat tapi kita nggak bisa melihat. Kemudian yang dikutip di Quran itu bahan baku materi penciptaannya, karena Adam dari tanah, kolak tani min nar, kolak tahu min tin, kolak tani min nar. Jadi dia mengatakan kalau Adam itu kan dari tanah, dia katakan mungkin pakai bahasa yang itu hanya gitu. Sedangkan aku kan api. Nah, itu beberapa alasan. Sebetulnya kalau memang mau taat itu nggak usah banyak alasan, karena alasan ini bisa saja dibikin mau 1001 macam alasan. Yang intinya itu pokoknya dia nggak mau taat. Nah, karakter seperti itulah kemudian yang oleh Allah itu dipesankan melalui berbagai nabi dan rasul untuk dihindari. Yang secara sederhana itu aba wastakbar, enggan karena sombong, enggan karena takabur. Nah, alasannya macam-macam orang takabur, sombong.
karena keturunannya lebih baik, karena lebih tua, lebih berilmu, lebih baik, lebih yang lain. Jadi sebetulnya kalau melihat dari konteks pembicaraan ini, kita itu nggak terlalu berkepentingan mengenal jin dalam arti seperti apanya, tetapi bahwa potensi dia bisa baik dan bisa jahat itu kalau melihat ayat yang disebutkan Mas Ain di awal tadi, Mama khalaqtul jinna wal insa, itu sama Mas. Posisinya sama, atau dalam konteks bukan sama persis ya, tapi setara gitu. Setara sebagai manusia dan jin itu setara dalam hal mendapatkan sebagai abdi ya, Mas. Mendapatkan kewajiban untuk menjadi abdi gitu. Ya. Tapi seperti yang ditanyakan kemarin misalnya, jadi Al-Quran itu untuk jin apa enggak? Itu terus terang kita enggak tahu secara persis karena informasi di Quran belum ada yang secara eksplisit menyebutkan. Tapi kalau dilihat dari ayat bahwa dia harus mengabdi juga, maka mestinya ada teori mengabdinya, Mas, seperti kita gitu loh. Tapi apakah teori mengabdinya itu sudah cukup dengan Quran atau yang lain, kita nggak tahu. Ya paling tidak saya nggak tahu lah. Sampai saat ini saya nggak tahu. Ada Nabi dan Rasul yang lain yang, kalau Nabi Muhammad memang rahmatan lil alamin, ya artinya semua dia mengakui sebagai Rasul terakhir. Tapi Rasul-Rasul yang khusus untuk Banu Jan itu, untuk anak turun jin itu, kita nggak tahu, nggak ada info gitu. Tapi kalau dari cerita-cerita yang moyoworo, yang imajinatif, yang banyak, fiksi-fiksi, dongeng, banyak macamnya itu. Dan itu asik itu nanti kalau dibikin cerita. Yeah. Yang lagi concern dan tidak concern saya itu bukan pada masalah bisa melihat jin atau tidak, kemudian kita bisa bekerja sama atau tidak. Kalau bekerja sama, karena mereka itu ada yang baik, ada yang buruk, itu standarnya pakai Quran saja. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Sepanjang kerjasama itu dalam rangka untuk kebaikan dan kemaslahatan yang diizinkan oleh Allah, itu ya baik-baik saja. Ya boleh-boleh saja gitu. Yang tidak boleh kerjasama itu bahkan bukan hanya kerjasama dengan jin, ya kerjasama dengan manusia saja. Kalau kerjasama dalam seperti mafia, kejahatan, itu nggak boleh. Kan ada atau kejahatan manusia dan kerjasama kayak mafia-mafia itu. Bahkan ada organisasinya yang lebih lebih disiplin, lebih ketat gitu. Kadang malah justru solidaritas ininya, kalau penjahat-penjahat itu lebih solid, lebih solider dengan teman. Tapi itu nggak bolehnya itu bukan kerjasamanya, tapi kejahatannya yang nggak boleh. Ya kalau memakai standar Quran, pendapat saya kerjasama dengan jin itu silahkan. Yang penting itu awanu 'alal birri wat taqwa, ada kebaikan. Kalau dalam ini Pak Dip, saya pernah baca di dalam ayat itu Nabi Sulaiman itu kan tentaranya kan jin juga itu, bala tentaranya itu. Ya, itu kan berarti kan ada semacam bisa dikatakan kerjasama kan itu kan, saling mendukung lah, seperti itulah Pak Dip ya. Artinya positif itu ya. Ya.
kalau dalam konteks Nabi Sulaiman bukan hanya mendukung, Mas, itu memang pasukan. Jadi Iya. pasukan itu di bawah kendali mutlak Raja Sulaiman. Sulaiman sebagai raja itu mutlak, dia akan bisa menghukum dan sebagainya gitu. Kalau tidak mau dengan perintahnya kerajaan. Berarti secara teori Terutama kalau dilihat manfaatnya kan mencari yang penyelam ya, kalau nggak salah dalam Quran. Para penyelam itu kebanyakan jin. Berarti secara teori bisa ya Pak Adip, kita menundukkan jin itu bisa ya, kalau istilahnya seperti kisahnya Nabi Sulaiman itu membuat tentara yang membantu kita, jin itu membantu kita itu. Secara teori kalau kita melihat, kalau berbicara kemungkinan itu ya ada kemungkinan. Cuma itu tadi, kalau ibaratnya orang berseteru atau berlawanan, kesulitannya itu kita nggak bisa melihat dia, tapi dia bisa melihat kita. Itu pengendaliannya gimana? Karena kalau kita yang bisa melihat mereka dan mereka nggak bisa lihat kita relatif bisa mengendalikan. Tapi ini kan kebalik ya, karakter ini. Iya. Karakter dari, ya misalnya gini lah, gampang untuk kias atau analoginya yang gampang dipahami secara awam ya. Bagaimana kita membentuk atau mengendalikan anak lempung misalnya kita dengan mengendalikan api gitu. Lebih mudah mana mengendalikan api sama mengendalikan lempung gitu loh, Mas. Iya. Ya analoginya seperti itu. Iya, mengendalikan api itu tidak mudah. Iya, tapi kalau secara teori gitu, kalau secara teori bisa gitu maksud saya. Ya, kalau melihat Al-Quran kan kalamullah, artinya cerita yang disampaikan oleh malaikat dari Allah kan. Ibaratnya malaikat itu wartawan yang dari masa lalunya, zamannya Nabi Sulaiman. Mosok bohong kan? Nah, itu artinya bukti gitu loh. Ayat sebagai pembuktian bahwa dulu pernah ada zaman tertentu gitu. Dan bukti itu juga memberi informasi kepada kita bahwa kemungkinan itu bisa ya, karena sudah ada bukti gitu. Kecuali nggak ada cerita gitu kan. Dan mungkin bisa sebaliknya juga ya Pak Adip ya, manusia yang jadi tentaranya jin gitu, misalnya jin yang kafir seperti itu, manusia jadi budaknya ya, itu juga bisa juga ya. Ya kita jadi dari ini imajinasi ya, imajinasi kemungkinan dari penjahat jin yang jahat gitu, itu melekodo kita gitu. Kayaknya itu malah yang mungkin yang lebih, karena mereka kan melihat kita nggak bisa melihat mereka. Oh iya. Kita seolah-olah tidak menjadi bonekanya, padahal kita itu bonekanya. Bisa terjadi kalau ini. Dan kayaknya itu malah banyak terjadi. Ya. Tanpa kita sadar, kita itu nggak bisa melihat mereka. Bahwa ternyata setelah kita ukur pakai parameter Quran, kita itu sebetulnya dikendalikan oleh mereka. Kita tuh menjadi anak mereka gitu loh. Kita menjadi pasukan-pasukan mereka, kita menjadi gundal-begundalnya mereka, kaki tangannya mereka tanpa terasa. Nah itu malah yang mungkin harus kita waspadai. Iya. Karena kemungkinannya lebih banyak, lebih mungkin dibandingkan yang kemungkinan kita mempekerjakan mereka.
itu tadi sejarahnya lebih tua, tentu saja lebih pengalaman, benar nggak? Iya. Kalau lebih tua kan lebih pengalaman. Bahan baku materialnya mereka lebih sombong ya apa? Katanya api itu lebih unggul dibandingkan tah. Lebih mungkin jin yang apa? Ya pakai bahasa kasar aja biar gampang. Lebih banyak kemungkinannya jin yang melekodo kita daripada kita melekodo jin. Itu aja. Iya. Kalau ini Pak Dep, dengan kita mengetahui informasi tentang jin ini, sebenarnya hikmah apa ini yang bisa kita ambil gitu sebagai mungkin untuk kesadaran kita atau peningkatan keimanan kita dengan adanya informasi dengan adanya jin seperti itu apa ini yang bisa kita ambil gitu hikmahnya itu? Hikmahnya yang jelas kalau terutama kalau jin-jin yang muslim, yang mukmin, yang baik-baik kan tidak ada masalah, Mas. Tapi masalahnya sekali lagi kalau ada jin-jin yang yang kufur, yang kemudian terkenal di kalangan kita itu kan namanya punya karakter namanya setan. Walaupun setan itu tidak harus jin, manusia itu juga bisa kesetanan, bisa jadi setan. Itu karakter, bukan makhluk. Setan itu karakter, bukan makhluk. Bukan apa? Kalau jin itu kan seperti insan ya apa? Jenis apa? Makhluk ya. Ciptaan. Tetapi kalau setan itu ini apa namanya? Nanti kalau ketahuan nggak ada di Quran, nggak ada makhluk. Maksudnya ya ciptaan lah, horkon gitu. Jadi pengenalan kita kepada jin itu nanti kita pada aktivitasnya saja. Kalau karakternya karakter setan, ya itu waspada, kita hati-hati, itu pasti musuh. Inna syaitona, sesungguhnya setan itu aduwwum mubin, musuhmu yang jelas, musuhmu yang nyata, jelas jadi musuh gitu. Itu saja kriterianya. Tapi kalau jin itu tidak kerasukan setan, seperti manusia saja. Manusia itu kalau kesetanan, kerasukan setan ya jadi musuh. Makanya ketika tadi dikatakan kerasukan atau apa gitu, itu beratnya itu kalau dalam pribadi kita, di satu segi kita itu menolak, tapi terjadi peperangan di dalam di dalam nafsu kita ini. Antara itu yang berat, sehingga kadang-kadang seperti terlihat omong sendiri, terus marah-marah sendiri gitu. Itu karena terjadi pergolakan yang dahsyat di dalam dunia, dalam inner world-nya manusia ini. Dan itu sebetulnya nanti yang kalau dalam psikologi itu bisa terjadi split personality, pecahnya kepribadian gitu. Pikirannya ingin ngalor tapi kakinya ngidul, misalnya seperti itu. Itu anunya itu. Ini yang nanti ingin ngomong apa, keluarnya apa gitu. Itu problem itu. Secara sederhana orang dulu kemasukan kesurupan, kesurupan. Nanti di situ sebetulnya hampir sama nanti dengan misalnya ruh gitu ya.
Ingat ya, Rasulullah itu begitu menerima wahyu. Sebentar, mundur sebentar dalam konteks Rasulullah sebelum Muhammad itu sebelum jadi diangkat sebagai Rasul, sebelum di Gua Hira mendapatkan wahyu. Muhammad itu terkenal sebagai manusia jempolan. Muhammad Al-Amin. Muhammad Al-Amin. Semua suku itu. Salah satu buktinya waktu itu konon Ka'bah kebanjiran, terus Hajar Aswadnya lepas kan. Terus Muhammad itu masih pemuda, tapi dia memberikan solusi, kepala suku itu suruh membuka ini apa namanya, dia membuka sorbannya, kemudian masing-masing kepala suku memegang pinggir-pinggir sorban, terus dia angkat apa namanya Hajar Aswad di situ. Tapi begitu dapat wahyu yang Al-Amin itu berbalik. Jadi apa? Mereka mengatakan Muhammad itu Majnun. Muhammad itu Majnun. Majnun itu yang gampangannya kesurupan, ya kajiman, kesetanan gitu menurut kriteria mereka. Iya kan? Dulu uangnya apa? Orangnya baik-baik. Kok sekarang setelah di gua itu, wah itu kepencoan itu. Jadi ngomongnya begini. Ya, bayangkan saja ya, dalam mayoritas bangsa masyarakat suku nomaden Badui yang nggak punya rumah istilahnya, senangnya menggembala ke sana kemari, kemudian disuruh kebanyakan itu kan buta huruf ya, mayoritas itu kan disuruh membaca gitu. Bagaimana itu nggak seperti kita di pedesaan, di pelosok, katakanlah di orang Badui atau di Papua sana yang orangnya masih pakai koteka, kemudian kita ceramah pentingnya literatur, pentingnya membaca buku, pentingnya belajar. Gimana itu coba? Bisa dibayangkan nggak? Orang bicara apa? Jadi itu sebuah revolusi pandangan yang sehingga orang yang dulunya mengatakan Al-Amin mengatakan sekarang Muhammad itu sudah beda dengan yang dulu. Menjadi Majnun. Itu direkam di dalam surat Al-Qalam itu. Padahal kata Allah, justru ketika orang umum itu menyebut Majnun, oleh Allah dikatakan inna la'ala khuluqin adim, justru pribadinya agung luar biasa. Sedangkan dulu waktu orang-orang menyebut Al-Amin itu, ya itu masih bahwa jataka bolan bahasa itu. Kebalikan berarti ya Pak Dev ya? Belum agung ya. Kebalikannya berarti ya malah ya. Kebalikan. Makanya saking clash-nya, kalau istilahnya sekarang itu clash of civilization, clash-nya peradaban itu dipuncai oleh hijrah itu. Hijrah itu sebetulnya pengusiran. Muhammad itu punya rumah di situ, lahir di situ, tapi oleh mereka tidak berhak hidup di situ, diusir keluar gitu. Ya, karena kita memahaminya itu skenario Allah, kita mengatakan itu hijrah. Hijrah itu karena pergi di beribadah kan begitu. Padahal secara sosiologis umum kalau kita bebas nilai, Rasul dan para pengikutnya itu diusir dari tanah kelahirannya, tidak boleh hidup di situ. Wah, ini kan parah ini. Ya, kita kalau nggak senang sama tonggo, ya nggak apa-apa, tapi kan
nggak ngusir tonggo. Kalau ini ngusir tonggo, misalnya diulangi, Anda itu nggak seneng dia mau tuh, mau diusir. Ini dasar itu. Puncak kelas apa? Pandangan itu berbenturan, berbalikan. Jadi masalah jin ini bukan pada makhluknya seperti apa dan sebagainya, tapi hikmah yang bisa kita baca yaitu kalaulah kita nanti mau kerjasama itu ya waspada, harus hati-hati karena level kita itu level yang lebih apa ya istilahnya kalah ya, bukan kalah dalam artian ya, sebetulnya potensinya kalau mengacu kepada standar Al-Quran itu fi ahsani taqwim, kita bisa menjadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, dia bisa jadi unggulan juga, termasuk lebih unggul daripada jin ya. Tapi ini nanti kalau menjadi kesombongan justru menjadi penyakit itu bagi manusia, arogan gitu. Nah, kalau ini terjebak kita jadi bolone jin tanpa terasa gitu. Ya, penyakit dia jin mbahne itu yang iblis itu kan gara-garanya pokoknya aku ora gelem nek kon apa. Saya nggak mau bersujud kepada Adam karena material nasabku itu, keturunanku itu dari petinggi-petinggi, bukan dari kerasa ayat jelata kan begitu seolah-olah kan. Terus dibumbui dengan tauhid malah. Saya hanya mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bersujud kepada makhluk, walaupun itu namanya Adam, aku nggak mau. Nah, itu kan arogan. Padahal sujudnya kepada Adam itu karena diperintah Allah. Itulah, jadi banyak alasan gitu. Wastakbar itu kalau mau melihat bukti fakta ciptaan Allah yang paling arogan ya iblis. Jadi kalau nanti ada manusia yang keranjingan iblis ya itu jadi arogan. Jadi iblis itu ya semacam, bisa dikatakan semacam karakter kayak setan tadi nggak Pak Adip? Artinya iblis itu juga bisa menyasar kepada karakternya manusia itu. Ada yang menyebut iblis itu nama, ya seperti Adam. Iblis itu nama. Cuman kalau ya ini hanya berdasarkan info yang saya sendiri nggak ngerti apa objektif atau tidaknya. Konon kalau masyarakat jin itu umurnya nggak mati-mati seperti kita, Mas. Jadi dia umurnya itu sepanjang peradaban, ila yaumil kiamah. Padahal beranak pinak terus gitu. Ya, semakin banyak. Jadi bisa dibayangkan dominannya itu, Mas. Kita aja yang banyak yang mati juga, itu penduduk bumi itu kan akhirnya bertumbuh makin banyak. Padahal banyak yang mati gitu. Apalagi kita bayangkan ya sebuah masyarakat yang tidak pernah mati kemudian beranak pinak itu. Itu hanya katakanlah semacam imajinasi lah. Artinya kita nggak punya kemampuan memverifikasi benar atau tidaknya. Tapi konon seperti itu. Karena kalau melihat ayat misalnya andirni ila yaumi yub'atsun, itu memang diberi izin oleh Allah. Diberi izin untuk ila yaumi yub'atsun sampai hari berbangkit. Memang tidak mati-mati.
zaman sekarang kan bisa ada simulasi, bisa lihat di internet ya, di YouTube itu matahari sebagai api gitu. Itu luar biasa, itu umurnya miliaran tahun itu. Iya. Dan seperti itu enggak mati-mati gitu. Dan semua entitas yang di matahari itu begitu, istilahnya oleh api itu dimakan semua, apakah itu besi, apakah itu logam, macam plastik, apapun itu kalau oleh api itu dimakan, habis semua jadi api, homogen. Kalau di jana, di kebun itu kan warna-warni, buahnya macam-macam, bunganya macam-macam gitu. Beda lah. Kalau di api itu seragam, Mas. Panas semua, merah semua, ya seperti itulah. Itu imajinasi ya. Di manusia diharapkan membangun peradaban itu nanti kembali ke jana. Itu yang lebih seperti di awal mula didesain ya, karena manusia itu dari tanah, dan tanah itu kan menumbuhkan biji-bijian, jadi pohon, jadi ya itu seperti itu. Kalau kemudian terlalu akrab dan kemudian dipelekodo sama api, ya habis pohon itu. Ada cerita di ayat, nanti dijelaskan di pohon yang hijau itu bisa menjadi api, Mas. Ya, kalau secara fisik itu ada beberapa yang membuktikan, di YouTube juga bisa kita lihat. Jadi orang di hutan gitu kayak orang yang terdampar di pulau terpencil gitu. Kalau mau bikin api pertama kali ya itu kan nggak ada Surya Konto, nggak ada korek api ya, tapi pakai pohon gitu, ranting atau gosok-gosok itu nanti muncul api itu. Iya. Nah, kalau masih kecil di bawah kendali orang itu gitu. Tapi nanti kalau seperti kebakaran hutan atau akan di Bandung hari ini masih itu kebakaran sampah di Sarimukti itu masih belum padam. Seperti halnya lahan gambut di Kalimantan itu kalau terbakar itu susah padamnya karena kadang-kadang di bawah permukaan tanah batu baranya itu terbakar. Di hikmahnya yaitu tadi, kalau kita mengenal bahwa infokan bahwa jin itu dari bahan bakunya dari api, ya karakter api itu kita pelajari. Kapan dia bermanfaat, kapan menjadi musuh gitu. Ya. Berarti artinya jin-jin itu secara secara kemakhlukan, nah itu berarti sama manusia itu ya setara itu ya Pak, dalam konteks pengabdiannya kepada Allah ya. Iya. Sama. Dan sama-sama butuh oksigen ya. Yang jelas api itu sangat butuh dengan oksigen, rakus dengan oksigen. Jin itu. Kalau api sebagai bahan bakunya jin itu butuh oksigen. Kita nggak bisa menyelut api tanpa oksigen. Tapi kalau mengacu kepada surat Al-A'raf itu yang ini Pak Adib, yang ayat 179 itu yang mengatakan Allah itu menyediakan jahanam itu kan bahan bakunya itu kan isinya dari jin dan manusia. Yaitu mereka yang mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Artinya kan petunjuk jin itu kan juga Al-Quran juga Pak Dep. Kalau mengacu kepada situ ayat-ayat Allah juga kan.
artinya jin-jin itu juga mempunyai hati juga gitu. Secara teorinya kan jin itu dia tidak mempergunakan hatinya untuk memahami ayat-ayat Allah. Artinya kan petunjuknya jin itu bisa dikatakan Al-Quran juga. Bisa nggak itu Pak Dep? Kalau mengacu kepada itu. Ya, saya sendiri tidak bisa memastikan. Misalnya ayat itu kan umum sekali gitu loh. Ayat itu umum sekali. Tetapi secara sederhana bisalah dikatakan bahwa secara kebudayaan dan peradaban, karena standar itu tadi khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun itu memang setara gitu loh. Kewajibannya itu sama gitu. Sama. Jadi bahkan begini, kalau dalam proses ini hanya pelajaran yang kasat mata saja yang bisa kita lihat ya. Kalau di tempat kita namanya Kasongan itu ada kerajinan gerabah ya. Kerajinan gerabah itu dari tanah lempung gitu, dibentuk. Kemudian setelah bentuknya ini seperti yang diinginkan oleh si yang buat tembikar itu, maka proses finishing akhirnya itu harus dibakar itu dengan suhu tertentu. Jadi dalam konteks ini kematangannya manusia yang berbahan baku lempung tanah itu juga butuh material api, anasir api untuk menjadi matangnya itu. Sehingga menarik misalnya kita lihat di surat Al-Mudaththir ayat 31 gitu. Di situ disebutkan wa ma ja'alna ashaban nar illa malaikatan. Kalau terjemahan letterlet, dan tidak kami jadikan ashaban nar itu ya sahabatnya api ya, sahabatnya neraka. Illa malaikah, kecuali malaikah. Cuman di terjemah umum dikatakan itu tidak kami jadikan penjaga api neraka itu kecuali malaikat kan itu. Tuh, manusia kan kalau konon kalau tadi darok nali jahannama kasiro minal jini wal insi kan dibakar ke api neraka gitu kan. Tapi malaikat itu malah dijadikan dari itu gitu. Sehingga kalau hadis menyatakan bahwa malaikat itu diciptakan dari nur, ini kita melihat ininya juga susah. Melihat di ayatnya aja belum menemu ya. Mungkin pemirsa ada yang tahu kalau malaikat itu diciptakan dari apa gitu. Di Al-Quran tidak ada, atau saya belum tahu lah. Hanya di hadis memang populer ya bahwa malaikat itu dijadikan dari api, dari cahaya, dari nur, dari cahaya. Secara awam pertanyaannya kan gini, bisa nggak api itu dilepaskan dari cahaya? Atau cahaya itu dilepaskan dari api, bisa nggak? Ada nggak api yang nggak punya cahaya itu? Atau bisa nggak kita mendapatkan cahaya tanpa api gitu? Artinya saling terkait itu Pak. Iya betul, saling terkait. Sehingga makanya ketika kita mencermati tadi surat Al-Baqarah ayat 30 itu, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di situ kan yang dikatakan Rabbuka kepada lil malaikati itu, malaikat semuanya. Tapi kenapa ketika usjuduli adama fasajatu ila iblis, tiba-tiba muncul iblis? Padahal awalnya itu nggak ada gitu loh. Ya itu yang pernah dibahas di Zoom. Iya, makanya itu kan
Jadi pertanyaan besar sebetulnya malaikat dengan iblis itu ada kaitan tidak gitu loh. Oh, kemudian orang berteori macam-macam, tapi ya anu lah, saya nggak tahu. Terus terang saja saya nggak tahu, tapi faktanya itu memang memungkinkan kita memahaminya jadi seperti itu. Yeah. Makanya ketika kita membaca tadi surat Al-Mudaththir ayat 31 ada kata-kata wa ma ja'alna ashaban nar illa malaika, itu sangat berkaitan itu. Ashaban nar dengan malaika itu sangat berkaitan. Walaupun tafsirnya kemudian penjaga api neraka ya. Tapi kalau terjemah umum ashaban nar itu kan penghuni. Wong sahabat, ashabat itu, ashab itu jamak dari sahabat. Sahabatnya api gitu. Tapi kalau kita tapi ada yang mengatakan juga ini apa namanya, kalau malaikat itu bukan ciptaan itu, bukan holkon itu. Ya, kalau di dalam Al-Qur'an kan begitu. Allah tidak menciptakan gitu, tidak menciptakan malaikat gitu. Ya, kata-katanya kalau di Quran itu ja'ala. Seperti Adam lah. Ja'ilun bi'adi khalifah. Oh iya. Itu ja'ala juga. Ja'ala. Di surat apa itu? Fatir itu. Ja'ilil malaikah. Ya, artinya kan ada sumber, ada holkonnya, berarti berupa apa kan gitu. Ya, kalau misalnya Adam itu kan berarti dia jangilun, itu kan berarti khalifah, tetapi dia holkonnya itu kan manusia dari tin tadi kan. Nah, Kak, iya. Ya kalau malaikat itu holkonnya apa itu? Maksudnya rumusan penciptaannya kan nggak diterangkan di dalam Al-Qur'an gitu loh, Arif ya. Iya, betul. Ya itu. Tetapi kalau kita memakai garis umum, selain Allah itu adalah ciptaan Allah kan gitu. Iya. Tapi nanti kalau misalnya itu diterus-teruskan, itu ya kita nanti jadi pakai jiwa sendiri. Gitu. Gimana Pak Dip? Jadi gimana? Jadi kalau hakikat itu kan hanya ada Allah, dan selain Allah itu kan makhluk ciptaannya, khalqonnya. Iya kan? Iya. Tetapi kalau diteruskan logika seperti ini, berarti apa? Ada dua entitas apa? Ada Allah dan ada ciptaan gitu loh. Terus kalau Allahu Akbar itu ciptaannya di mana posisi? Makanya jangan diterus-teruskan logikanya. Karena kalau ciptaan itu apakah di dalamnya atau di luarnya, ini sama-sama repot. Untuk semacam membayangkan Allahu Akbarnya itu bicara Allah. Oh, nggak ada makhluk pun Allah itu akbar. Allah itu Berarti kaitannya dengan malaikat tadi. Ya, fungsionalnya saja yang kita pahami, kita pelajari. Jadi fungsionalnya itu misalnya begini, oke lah, karena malaikat itu api, cahaya, dan jin itu api. Begitu kita membutuhkan cahaya, kemudian kita jangan terjebak misalnya, wah ini kalau nggak ada api kita bagaimana dapat cahaya kan gitu. Ya saja disiasati lah,
dipikir, tafakaru, kemudian kita melihat petunjuk Allah itu bagaimana kita memperlakukan. Toh semua itu tuh misteri sebetulnya. Apakah itu malaikat, apakah itu jin, apakah itu semua misteri. Bagi kita itu hanya ya meraba-raba lah gitu. Yang tahu persis itu siapa sih gitu. Apalagi kalau misalnya diceritakan pertama kali di Gua Hira itu ketemu dengan Jibril itu sekelas Muhammad yang manusia pilihan yang sempurna secara mental fisik gitu, itu ngerodok ngeregeli gitu, keringatnya sak jagung-jagung gitu. Jadi ya ini imajinasi ya nggak usah terlalu jauh lah ini. Mungkin kita nggak paham itu ya ada hikmahnya juga. Ya, mungkin yang bisa kita tangkap cuma pesannya pesan yang ditangkap gitu ya Pak Dede. Pesan yang kita tangkap, kita selalu mempelajari Al-Quran karena Al-Quran ini informasi dari Maha Pencipta. Jadi semua yang diciptakan ini sudah diinformasikan oleh Allah melalui kitabnya ini. Nah, kalau kita semakin mengenal karakter masing-masing ciptaan ini, kan kita ketika di alam ini, hidup ini mau bergaul seperti apa, bagaimana tindakan kita, bagaimana respon kita, itu kan sangat tergantung oleh di dalam ilmu informasi itu namanya definisi situasi. Pada pemahaman kita terhadap lingkungan kita, ini racun atau bukan, ini musuh atau bukan, ini bermanfaat atau tidak, ini baik atau buruk, itu karena pengetahuan kita, pengalaman kita bergaul itu salah satu yang harus kita pergauli dengan intensif, dan kalau bisa itu setiap malam, itu kan Al-Quran. Al-Quran ini kita gumuli, kita selalu jangan bosan nih, walaupun kita seakan-akan sudah paham seperti Al-Fatihah. Kenapa kita suruh sholat dihafal lagi? Kan sudah hafal kok diulang lagi. Ya kita ikut saja kalau kita mau menjadi abdi yang baik. Nanti pasti akan ada sesuatu info yang semacam inspirasi itu. Oh iya. Nah itu peran Allah di situ yang tidak bisa digantikan oleh siapapun sebagai pembimbing hidup manusia, sebagai pemberi pedoman. Sedangkan secara fisik kita itu membaca, tapi sebetulnya kita itu kan nggak bisa memastikan pemahaman gitu. Yang memberi pemahaman itu Allah sendiri, bukan manusia. Jelas dikatakan di ayat itu. Selevel Nabi Muhammad saja. Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu Muhammad kalau cinta kepada seseorang, kamu tetap nggak bisa memberi petunjuk kepada orang itu. Kamu nggak bisa memberi hidayah kepada orang, walaupun kamu seneng nggak sama orang itu. Jadi manusia itu tidak bisa memberi petunjuk, bisanya hanya menyampaikan ini loh, Allah katanya begini. Nanti Allah sendiri yang akan memberi makna, memberi arti, memberi itu pada semua orang itu.
hikmahnya sekali lagi, semakin kita belajar, semakin kita memahami karakter dari sekian macam makhluk-makhluk itu, termasuk jin. Termasuk kemudian apakah boleh bekerja sama atau tidak, kan tadi sudah terjawab. Tidak ada yang melarang, yang dilarang itu kejahatannya. Kalau kerjasamanya itu boleh, bahkan bagus kalau bertolong menolong dalam kebaikan. Saya juga tertarik sebetulnya kalau memang ada kemungkinan bekerja sama dalam meraih kebajikan, ya bagaimana enggak? Kan bagus juga. Kita jadi punya pasukan, teman lah, katakanlah seperti itu, yang positif gitu. Punya teman yang baik, banyak itu kan enggak rugi. Yang rugi itu kalau tambah musuh. Nah, untuk menjadi teman kan kita mesti mengenal. Kita arofu katanya. Kalau nggak mau mengenal, bagaimana bisa berkawan? Mau mengenal saja nggak mau. Ya, saya tertarik tadi Pak Adib, kaitannya dengan Nabi Muhammad tidak bisa memberi hidayah tadi ya. Itu konteksnya itu kan memberikan hidayah kepada orang lain. Itu kalau kaitannya dengan pribadi ya, itu berarti orang yang belajar itu secara sungguh-sungguh. Itu kalau Allah belum memberikan pemahaman, tetap dia belum bisa paham. Seperti itu atau gimana Pak Arif? Ya mutlak memberi hidayah, memberi petunjuk, memberi makna itu haknya mutlak Allah itu. Manusia itu nggak bisa, siapapun orangnya. Karena itu, makanya kemudian ada yang memahami, disitulah ruh itu. Pemahaman itu kan ruh. Pemahaman itu kan ruh. Apalagi kalau sifatnya Ruhul Kudus, ya nggak bisa lah manusia mau memaksa. Nah, ada satu ibarat dari motivator begini. Ini bukan dalil, bukan ayat. Jadi kalau kita ingin mengundang katakanlah helikopter mendarat, itu nggak usah terlalu berbusa-busa, pokoknya minta tolong tapi siapkan saja landasannya. Begitu kita ada di sekitar kita itu, kita bersihin, kita landingnya itu landing areanya itu bagus itu. Nanti kalau ada kapal terbang lewat helikopter lewat, pasti ya seneng dia. Apalagi kalau dengan ilmu habitat ya, kita itu bikin saja habitat di situ. Nanti akan datang sendiri, misalnya kalau jenengan punya kolam kecil di luar rumah itu, nggak sampean undang pun, nanti kalau terutama musim hujan, pasti ada kodok di situ dan nanti ngedrop, bahkan sulit kita usir itu. Itu datang sendiri Mas, kalau kita menciptakan habitat itu. Bukan kemampuan kita memanggil kodok, enggak. Jadi layak musuhi lal mutahharun. Kerja kita itu membersihkan ini motivasi kita. Itu saja, sehingga nanti makna itu landingnya itu akan senang gitu loh, semakin bersih ya, motivasinya semakin bersih. Salah satu caranya misalnya membersihkan motivasi itu misalnya bangun malam sebelum Al-Quran ya wudhu dan sebagainya itu nanti akan lebih senang mereka itu hadir di situ. Pemahamannya ya, itu memang iya kan sudah ada teorinya. Kumilai lila niswahu, tengah atau sepertiga atau 2/3. Lah, karena malam itu inna nasyata laili ya asatu wa akmamu qila kan sudah ditegakkan.
Ya, tapi kalau gini Pak Dip, itu kan kalau landasan yang dipersiapkannya itu benar, jadi pemahamannya itu yang landing memang pemahamannya itu ruh. Tetapi bila yang dipersiapkannya itu nanti lain, terus pemahamannya itu pemahaman keliru yang datang itu apakah ruh juga Pak Dip? Ada kan orang yang Nggak mungkin keliru. Kalau SOP-nya benar, nggak mungkin yang landing itu keliru. Enggak, kalau SOP-nya. Ya kalau SOP-nya salah. Saya kan mengatakan kalau ada orang yang SOP-nya salah gitu. Misalnya dia itu dengan cara-cara yang intinya salah. Kemudian dia menjadi mempunyai pemahaman. Nah, pemahaman yang salah itu apakah dia itu juga merupakan ruh? Itu datangnya dari mana itu pemahaman yang salah itu? Wah, ini juga agak nih. Karena pemahaman, kalau bahasa awamnya itu kan ruh itu kan bisa baik, bisa jahat gitu. Jadi kalau saya kan berpendapat ruh itu netral. Yeah. Tapi memang dalam konteks tertentu dia bisa positif gitu loh, Mas. Contohnya itu iman. Iman itu pada awalnya itu kan netral. Bisa iman hak, bisa iman batil. Tetapi ketika sudah di Madinah, sudah hijrah, ketika Allah menyeru kepada umatnya ini, ya ayyuhalladzina amanu. Ini walaupun tidak ada iman hak, ini maksudnya sudah positif. Iya. Saya memahami ruh itu juga seperti itu. Pada awalnya netral saja. Dia hanya energi, hanya tenaga penggerak, kemampuan untuk bergerak. Tapi arah gerakannya itu mau positif atau negatif itu tidak bisa diinikan bahwa setiap ruh itu mesti positif, itu tidak bisa begitu gitu. Berarti artinya ya Pak Dip ya, ketika SOP-nya salah itu ibarat orang yang menyediakan landasannya itu salah, yang tadinya mau mengundang kodok malah jadi yang datang ular gitu. Bisa sudah. Ya bisa terjadi. Oke, harusnya pemahamannya itu ruh positif, malah yang datang pemahaman yang salah paham gitu, yang negatif gitu ya. Iya. Jadi tapi kalau pertanyaannya apakah ruh itu bisa jahat, saya sendiri itu agak gamang gitu loh menyebut itu. Oke, kalau netral seperti waktu pembicaraan kemarin, seperti jin lah. Jin itu kan juga bisa jahat, bisa mukmin gitu loh. Kan netral artinya ya seperti manusia lah. Manusia itu ya bisa jahat, bisa ya tergantung kepada apa. Nah, ini masalahnya itu gitu. Okay. Kalau orang umum ini disebut nilai atau value gitu. Nilai atau value. Jadi sesuatu itu dianggap baik, benar, positif. Itu yang menentukan itu siapa? Itu kan nilai, value. Yang menentukan siapa? Jelas sekali kalau menurut teorinya Quran, al-haqqu min rabbik. Setiap kebenaran, semua kebenaran itu harus dari Tuhanmu, dari pembimbingmu, dari Allah gitu. Yang selain dari Allah, Allah bukan, ya bukan. Tapi kemudian kalau ini berlanjut, di alam semesta ini ada yang tidak dari Allah, ada enggak? Iya. Iya kan? Ada enggak? Ada enggak yang selain dari Allah itu ada? Enggak ada, semuanya dari Allah. Iya. Makanya dalam setiap pembicaraan itu harus selalu ada konteksnya.
dosisnya. Kayak resep makanan itu harus ada takarannya. Sehingga sesuatu itu dianggap benar atau salah itu dilihat parameternya, takarannya. Allah sendiri membicarakannya bagaimana. Tidak serta-merta misalnya membunuh manusia itu jahat nggak? Oh jahat itu pastinya. Makanya di dalam Islam itu mestinya tidak boleh ada kekerasan. Nah, kalau konteksnya peperangan gitu, seperti perang Badar gitu, nggak boleh membunuh, terus gimana? Oh, karena Islam itu agama perdamaian, anti kekerasan, maka tidak boleh berperang. Apa iya? Oh, di salah satu ayat Al-Quran malah mengatakan pada konteks tertentu, kutiba alaikumul qital, diwajibkan kepada kalian untuk berperang. Nah itu seperti halnya kutiba alaikumusiyam. Tapi konteksnya harus dilihat. Kutiba alaikusiyam ketika bulan Ramadan, kan gitu. Kutiba alaikumul qital ketika apa? Kan ada. Ya. Tidak asal dipraktekkan ya Pak Dim, bahaya itu ya. Iya, tidak asal dipraktekkan dan tidak asal dicanggah gitu loh. Misalnya Islam yang benar itu rahmatan lil alamin, anti kekerasan, anti peperangan. Udah bisa. Nah, kalau kita ditindas ratusan tahun kemudian kita wah karena Islam ya harus nerima, nggak boleh. Iya nggak pernah merdeka lah Indonesia itu. Ya bagaimana mau berjihad, mau revolusi kemerdekaan kalau kita umat Islam semua itu harus damai, dijajah yo manut, yo terima, bersabar, nanti akan diberi pahala oleh Allah. Gimana konteksnya? Kapan harus melawan, kapan harus diam. Jadi pemahaman, sekali lagi pemahaman tentang jin ini bukan hanya tentang jin, tentang apapun itu semakin kita akan mengambil hikmahnya dari pemahaman itu. Sekali lagi tanpa kenal kita tidak akan bisa memperlakukan karakter-karakter yang tidak dikenal ini bagaimana. Tidak tahu. Contoh untuk penutup ya, gampangnya begini. Pada suatu ketika kita sedang duduk-duduk di teras rumah, ada sosok yang silver. Kita batin kemudian, iki wong arep bertamu akan jadi tamu kita atau mencari alamat atau orang bingung atau orang gila atau apa ini pengenalan kita itu nanti akan menentukan sikap kita. Di situ namanya definisi situasi. Kalau itu kelihatan dari tanda-tandanya ini penjahat ini yang sedang mati-mati apa? Ini kan kita juga berbeda tanggapan respon kita. Tapi kalau wah ini kayaknya teman lama tapi aku pangling ini. Ini kan beda lagi gitu. Jadi pengenalan kita terhadap apapun di lingkungan kita, di luar diri kita itu akan menentukan respon kita gitu. Kalau sejak kecil kita dianu pokoknya jenenge jin itu hantu itu apa murwakala itu macam-macam yang menakutkan itu. Ya, dikit-dikit kita takut gitu deh. Karena informasi yang kita terima kan begitu. Bahkan yang kadang-kadang salah ya. Untuk hal-hal yang sebetulnya itu positif seperti ada anak kita sulit makan. Terus kita kita ajak di luar itu sambil ibunya itu nakut-nakutin, tak
tak kandake Pak Dokter loh, nanti tak anukan. Wah, ini juga salah Mas. Apa? Jadi anak itu seperti jangan gitu, nanti banyak jinnya apa? Jin buang anak gitu. Ini kan info-info yang apa namanya? Yang tidak ilmiah dan menyesatkan gitu. Sehingga ya memang jadi apa responnya anak-anak kita jadi tidak logis juga. Seperti mayoritas kita itu takut di kuburan, takut di kuburan itu logis nggak? Orang udah mati semua kok. Yang ditakuti itu yang bisa memukul kita itu yang hidup Mas. Iya. Kita di pasar yang kemudian nggak takut, tapi di kuburan yang sepi malah takut. Nah, itu logikanya gimana itu coba? Loh, kalau orang mati itu kan nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Iya kan? Anu kan mestinya takut kita itu kalau di pasar, takut kecopetan, takut di apa pukul orang atau apa gitu, atau ditipu gitu. Ya kalau di kuburan itu apa yang bisa menipu, bisa apa? Kan bayangan kita sendiri justru. Kenapa kita bisa lebih takut? Karena sejak kecil kita itu dicekoi itu informasi seperti itu. Iya. Dan ini tidak mudah untuk merubahnya, itu tidak mudah. Iya. Oke Pak Adib. Ya. Oke, mungkin itu dulu Pak Adib ya. Ya, seperti itu. Ya. Jadi hikmahnya seperti itu, Mas. Ya, jadi mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kaitannya dengan Jin ini sebenarnya nanti apa kaitannya itu memang panjang juga ya Pak Adib ya kalau dikaitkan dengan sejarah apa namanya waktu penciptaan Adam, malaikat, iblis dan nanti kaitannya dengan setan juga itu. Jadi pada prinsip seperti pembicaraan tentang roh itu sebetulnya berjilid-jilid itu Mas, nggak selesai. Nanti suatu ketika lah, apa mungkin undang Bang Opo atau siapa teman lain itu kalau mau. Iya. Memang jadi intinya nanti melihat konteks juga situasi dan kondisi ya, intinya waktu yang tepat untuk membahas itu seperti itu Pak Adib. Saya lebih enaknya seperti itu kalau misalnya situasi dan kondisi waktu yang tepat untuk membahas suatu tema tersebut ya nanti bisa kesannya bisa lebih mendalam seperti itu Pak Adib. Jadi yang saya tangkap itu memang jin itu memang secara prinsip setara ya dengan manusia itu dalam konteks pengabdian kepada Allah seperti itu. Jadi jin itu itu netral ya, netral seperti manusia itu netral artinya dia bisa baik dan bisa buruk, bisa jahat dan juga bisa iman seperti itu. Dan dalam konteks sebuah kerjasama antara manusia dan jin itu dari kisahnya Nabi Sulaiman itu memang sudah ada sejarah bahwa memang semacam dukungan kerjasama ataupun dia menjadi bahkan tentaranya itu memang secara teori memungkinkan. Tetapi yang lebih berbahaya malah justru sekarang itu malah jin yang mengendalikan manusia seperti itu. Seperti itu yang perlu diwaspadai lah seperti itu. Mungkin itu dulu Pak Adib ya nanti minggu depan. Itu kesimpulannya Mas, betul itu seperti itu. Ya minggu depan insya Allah nanti kita bisa membahas lagi tema-tema lain Pak Adib. Kita menarik lainnya. Oke, sobat-sobat Peta Islam, sekian dulu ya podcast kali ini saya dengan Ustadz Adib Sirat. Saya cukupkan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.